Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah, fala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa yang budiman, di sini kami akan menguraikan atau memberikan kajian pada pertemuan kali ini, yaitu dengan judul atau tema niat. Niat adalah keinginan atau kehendak yang diikuti oleh tindakan atau perilaku. Sebagaimana dalil innamal a'malu binniyah. Jadi bisa disimpulkan keinginan atau kehendak yang diikuti dengan pekerjaan atau tindakan atau perilaku itu disebut niat. Sedangkan niat sendiri ada beberapa pengertian. Yang pertama, dalam Islam, niat adalah berazam atau berkehendak mengerjakan sesuatu ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa ketika kita melakukan pekerjaan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan dengan tulus atau dengan ikhlas, maka itu termasuk pengertian daripada niat. Jadi bisa disebutkan niat secara syar'i, yaitu mengerjakan sesuatu dengan ikhlas hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian yang kedua secara psikologis adalah kondisi mental yang memberikan rencana tindakan yang ingin menjadi komitmen. Jadi mental kita, jadi keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu, yang sesuatu tersebut adalah menjadi tujuan atau komitmen terhadap kita semua, itu secara psikologis juga dinamakan niat. Adapun pengertian yang ketiga yaitu dalam hukum pidana. Niat adalah tujuan yang disengaja yang mengantarkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Jadi secara perundang-undangan atau secara hukum pidana, apabila orang menghendaki sesuatu kejahatan, itu mesti didahului dengan niat. Kalau tidak dengan niat, maka tidak akan terjadi kejahatan tersebut. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, yaitu yang berhubungan dengan niat, yaitu fungsi. Ada beberapa fungsi dalam niat, yaitu niat memiliki fungsi diantaranya dalam agama Islam atau dalam kita sebagai umat Islam, yaitu yang pertama membedakan ibadah atau dengan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sebagaimana kita dalam bulan puasa kita biasa menjalankan ibadah sholat tarawih. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sholat yang pertama, sholat tarawih, dengan sholat yang kedua, sholat tarawih yang kedua, atau dengan witir, maka di situ akan terjadi pergantian niat. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa ibadah satu dengan yang lain harus didahului dengan niat. Maka secara syar'i membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain itu termasuk fungsi daripada niat. Kelanjutannya yaitu membedakan tujuan seorang muslim dalam mengerjakan ibadah. Jadi maksud atau tujuan kita untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang tertentu, maka itu juga termasuk fungsi daripada niat. Yang ketiga, yaitu menjadikan sesuatu yang tadinya adat kebiasaan bisa menjadi ibadah. Ini yang biasa kita kerjakan atau biasa kita jalani, tetapi kita biasanya lupa atau tidak memahami. Atau pekerjaan itu yang biasa kita kerjakan, sedangkan ketika kita bersamaan dengan niat, maka termasuk ada fungsi tersendiri dalam ibadah tersebut. Bagaimana kita biasa kalau dari kecil
Mungkin kita diajarkan untuk berpakaian dengan sebelum memakai pakaian kita berdoa, sebelum makan kita berdoa. Karena kita sudah terbiasa, maka kita biasa tidak dengan niat atau tidak dengan doa, maka di situ muncullah karena adat, maka hilanglah niat tersebut. Maka ketika kita sudah mengetahui, maka di sini kita bisa meniatkan diri untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka di situ muncullah yang namanya ibadah. Selanjutnya yaitu membuat seseorang dapat pertolongan dari Allah. Nah, fungsinya lagi, kalau kita meniatkan diri, maka akan muncullah pertolongan dari Allah. Kalau kita mau kemana atau jalan kemana, kalau kita bersamaan dengan niat, yang niatnya tulus dan benar, maka di situ muncullah pertolongan dari Allah. Selanjutnya, yaitu menyebabkan seseorang mendapatkan rukhsah. Nah, ini yang paling penting. Biasa kita sebagai umat muslim juga pernah melakukan ibadah yang namanya ziarah makam. Perjalanan kita biasanya jauh, maka di situ muncullah rukhsah. Rukhsah apa? Rukhsah sholat. Kalau kita menjalankan sholat, maka muncullah sholat yang bisa dirukhsah, yang biasanya dikerjakan dengan 4 rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat. Demikianlah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.